Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Patricia Firta dengan nomor standbook 2002 361 201 010 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan serangkaian materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6. Baiklah, saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Definisi manajemen menurut para ahli yang dikemukakan oleh Dr. S.H. Melayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam manajemen terdiri 6M, yaitu manusia atau man, money atau uang, pasar atau market, bahan-bahan atau material, metode atau methods, mesin-mesin atau machines. Dalam bidang manajemen terdapat juga POATS, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, controlling atau mengontrol. Adapun pengertian POATS, yaitu POATS adalah singkatan dari planning, organizing, actuating, dan controlling, yang merupakan fungsi penting manajemen untuk kelangsungan suatu organisasi. Yang dimaksud dengan planning atau perencanaan yaitu proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan. Yang ketiga, actuating atau pengarahan dan pelaksanaan merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik. Yang terakhir, controlling atau mengontrol, yaitu proses pengamatan. Peranan manajemen dalam organisasi yaitu mengatur struktur organisasi manajemen sesuai kehendak yang perusahaan inginkan. Dalam manajemen terdapat 5W1H, yaitu apa yang diatur dalam manajemen. Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen dan semua aktivitas yang dipertimbangkan dalam proses manajemen itu sendiri. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pimpinan dan wewenang kepemimpinannya. Kenapa harus diatur? Agar 6M itu berdaya lebih guna. Di mana harus diatur? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan alat dan wadah. Bagaimana mengaturnya? Yaitu melalui proses dari urutan-urutan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen sebagai proses, yaitu suatu proses sebuah organisasi mendapatkan tujuan yang ingin dicapai bersama. Manajemen sebagai ilmu, yaitu sebuah ilmu yang dapat kita pelajari dan berikan terhadap orang yang lain. Manajemen sebagai seni berarti bahwa manajemen bisa terbentuk dari bakat atau talenta. Yang kedua, manajemen dan lingkungannya. Tujuan instruksional umum atau pentingnya manajemen bagi pengelolaan organisasi, yaitu manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi. Tujuan instruksional khusus, yaitu menjelaskan yang termasuk dalam lingkungan organisasi. Jenis lingkungan ada dua, yaitu eksternal dan internal. Dalam eksternal, yaitu semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi unsur-unsur di luar organisasi. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, evolusi teori manajemen. Pra-manajemen ilmiah, manajemen telah berkembang sejak zaman kuno. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai karya yang dihasilkan orang-orang di masa lalu. Adam Smith, ada yang mengatakan mengapa Adam Smith dianggap mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen, yaitu karena buku yang diterbitkan menjadi doktrin para ahli ekonomi yang berjudul The Will of Mission. Manajemen ilmiah adalah pengertiannya adalah kepemimpinan atau pengelolaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara kerja. Teori manajemen kontemporer.
Manajemen kontemporer merupakan suatu perubahan terhadap cara-cara pengelolaan perusahaan. Teori manajemen kontemporer ada dua, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Pendekatan sistem yaitu serangkaian suatu tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep sistematik. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi yaitu merupakan penerapan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Perspektif sistem dalam manajemen dapat dilihat melalui gambar tersebut, yaitu input menuju proses transportasi menuju ke output. Dalam input terdapat SDM, bahan baku, finansial, dan informasi. Dalam proses transportasi terdapat sistem operasi, administrasi, TI, dan pengendalian. Dalam output terdapat produk atau jasa, perilaku, dan pekerja informasi. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu planning. Planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen, dinamis dan ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Perencanaan dan rencana sangat penting karena yang pertama, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Jenis-jenis rencana ada 8. Yang pertama tujuan, yang kedua kebijaksanaan, yang ketiga prosedur, yang keempat rule, yang kelima program, yang keenam budget, yang ketujuh metode, dan yang kedelapan strategi. Kita masuk ke materi yang kelima, organizing. Organizing merupakan pembagian kerja berkaitan erat dengan planning atau perencanaan, karena organizing juga harus diplanningkan. Unsur-unsur organisasi yang sebagai berikut yaitu manusia, tempat kedudukan, tujuan, pekerjaan, struktur organisasi, teknologi, dan lingkungan. Proses pengorganisasian terdiri dari yang pertama, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan kegiatan. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan-kegiatan, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke materi yang keenam, staffing atau pengisian jabatan. Staffing atau pengisian jabatan merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Asas pengisian jabatan ini adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. Ada beberapa pokok masalah yang dipelajari dari fungsi pengisian jabatan. Yang pertama, pengadaan. Yang kedua, penarikan. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, penempatan. Dan yang kelima, pemberhentian. Dalam pengadaan atau barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga dan satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan penarikan, yaitu penarikan adalah proses, cara, dan perbuatan menarik. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi. Yang terakhir, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan organisasi dengan beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.